DPD, kawan-kawan, syawir serta rapat kerja nasional yang sangat berbahagia. Suatu kesempatan yang diberikan kepada kami meskipun mendadak di konsekuensi kader kita akan taat sesuai ketentuan. Jamaah sekalian, tentang 15 menit kurang 10 lah, yang terlalu lama. Yang pertama saya kira kita syukuri bahwa Allah memberi kita kesempatan dulu untuk melakukan amanah kewajiban kita, sehingga insya Allah kita akan memaksimalkan dua status yang suka atau tidak suka kita memiliki, baik sebagai Abdullah maupun sebagai Khalifah kita. Selanjutnya jamaah yang semua berbahagia, ini jam 1 tadi sampai sekarang belum tidur, jadi nasihat apalagi ada Pak Wahyu di sini. Konsekuensi kader adalah menjadi alat peraga. Sering saya sebut ketika bersama-sama kawan-kawan dulu di DPP. Ini lucu nih, umur begini sudah dianggap senior tua itu ya, dibawa ke Dewan Musyawarah. Aku kira masih DPP saya. Sudah dilihat tuh, bentuknya udah putih ya. Jadi, nah oleh karena itu konsekuensi kader kita adalah alat peraga. Kita bisa membayangkan sebagai alat peraga mau diapain? Istilah Ustaz saya dulu di Kelantan, mau jadi bundar, mau menjadi gepeng, lurus, ya konsekuensi kader. Nah oleh karena itu, karena konsekuensi kader inilah, maka tidak bisa tidak kita harus memiliki kompetensi. Ya, kita harus memiliki kemampuan. Karena kita akan dilempar nantinya, sebagaimana yang kita rasakan, tandang, tenggelamkan, meski seorang dalam rangka merintis. Ya. Alhamdulillah yang kami rasakan kurang lebih 20 tahun ya. Merintis jalan sama status tadi di Makassar, terus dilempar ke Kendari. Setelah itu dilempar lagi ke Palu, ya berapa tempat lah, ya. Pernah memimpin 3 wilayah Sulawesi Tengah, Utara, Gorontalo, Seru Tenggol, ya. Dan akhirnya ditarik ke DPP selama 15 tahun, ya. Sama Ustaz Zulmanan, Rekam, 10 tahun yang bersama Pak Dr. Mas Rohak, selama 1 periode. Sekarang ini ditempatkan di Dewan Musyawarah mengawasi DPP, ya DPP. Tapi pengawasannya dengan DPR, dengan pemerintah, tidak ada hubungan di situ, ya tidak ada mitra kerja. Apakah program yang sudah disepakati disahkan oleh Bapak pimpinan terlaksana secara baik? Kalau tidak, pemimpin umum benar, ya. Tafsir organisasi ini. Ini teman saya belum saya, tapi sudah berani sama saya. Ketua bidangnya dulu ya. Kalau biasa begitu kembali ke Jakarta kami orang pagi nanti nih. Jadi RTPS yang kita pantau dengan kenapa, ya. Kami akan sulitkan nanti ya. Kalau jemaah yang sangat berbahagia, dalam hal ini memang yang sangat penting bagi kita adalah menyadari ya peran kita sebagai kader dan sebagai alat peraga. Saya sering ulangi konsekuensi alat peraga ya harus memiliki kompetensi. Ya. Nah, kalau istilah ketum kemarin itu harus standar. Ya. Kita kemarin lihat ada standarisasi dulu, baru sentralisasi. Kalau desentralisasi tidak distandarkan repot banget ya. Oleh karena itu harus standar. Nah, seperti saya kemarin saya kan alumni perikanan, ya. Terus saya membayangkan mau menceramai orang, tapi tidak tahu kalau itu baru. Baik, saya
Pak Imam tadi gitu. Oh masih jauh ya, terlalu lagi. Nah oleh karena itulah satu hal yang sangat penting adanya kesadaran, ya, kesadaran sebagai santri kita di pesantren. Ya, saya kadang melihat kawan-kawan bersembunyi di balik keturangannya, dia di pesantren, tapi tidak mau memunculkan dirinya. Ya kualifikasi sebagai santri, dia tahu ngaji lah, rajin ibadah lah. Nah ini berbahaya nantinya, ya. Kenapa? Karena kita kadang mewakili lembaga, ya. Ada dosa institusi dan tidak. Sama dengan Islam juga, ketika melakukan Islam, kok orang Islam begitu? Bukan, kok bahayanya begitu? Bukan itu saja. Tapi orang Islam sebenarnya ada dosa institusi, ya, yang tentu berat. Oleh karena itulah inilah yang harus kita sadari, memiliki kompetensi. Nah dalam hal sebagai kader, ya kalau menceritakan perintisan sebenarnya harusnya itu tetap diadakan, tapi dalam bentuk lain sekarang. Karena dengan kita dilempar dulu merintis, kita akan merasakan kekurangan kita akan merasakan kekurangan kita. Ketika saya merintis, waduh, gimana caranya kita membangun pesantren? Ngaji aja tidak tahu. Itu kan lucu kita. Mau membangun pesantren dia sendiri. Nah, oleh karena itu kita libatkan orang, jangan bergaya juga. Kita tahu ngaji dia sendiri mengajar. Carilah ustaz-ustaz, GG, kita kerjasama, ya. Saat antum ngajar sini, saya boleh cari dana. Apa ya fasilitas lain? Setelah itu ada waktu ajar saya saja. Kalau saya malu, nggak boleh untuk menyelesaikan masalah kita. Tidak bilang sih dari kita dulu. Nah ini yang saya rasakan di lembaga ini ada satu kejujuran. Harus ada satu kejujuran boleh menyelesaikan masalah kita. Kalau tidak, ya bermasalah nantinya Pak. Ya sudah kita pimpinan di sini disuruh nanti Pak tidak disuruh imam lagi baru. Ya seperti kalau dulu asar ya maghrib lingkungan kita. Nah oleh karena itulah apa yang saya istilahkan sebagai kesadaran kekadiran, ya, ini harus kita munculkan. Konsekuensi kesadaran kekadiran kita harus memiliki standar, ya, sebagai seorang kader, ya. Apa sih? Oh saya di pesantren. Nah, standar itulah yang harus kita penuhi, ya. Yang dalam konteks nantinya kalau kita mendiskusikan sendiri mencari orang, nah ketika nantinya kita bersama-sama maka akan dimunculkan namanya soliditas dengan solidaritas, ya. Soliditas dengan solidaritas, ya. Karena kita di Rakernas ini kan memunculkan standarisasi dan sentralisasi. Itu sudah modern sekarang Pak. Kalau kita dulu solidaritas dengan soliditas. Jadi kita solid. Ya, solidaritas dulu kita lihat Pak itu masih ngajinya, sholatnya, ya. Ya kita gimana lah mengantar dia untuk pada taraf tadi kita bisa sama-sama selevel, ya, dalam konteks amalan-amalan, ya. Jangan langsung dihabisi, ya. Ya kita bina dulu lah, ya, agar dia nantinya bisa menjadi tim kita, teamwork, ya. Tidak bisa kita sendiri, ya. Tidak bisa kita sendiri dalam menjalankan amanah yang sangat berat itu, ya, sangat berat ini kan sederhana ya. Ada orang bisalah berada di suatu tempat, tapi tidak mampu dia dilempar kemana-mana, ya. Ya, saya dalam satu bulan pernah ditugaskan 3 kali, ya, di Poso. Setelah di Poso dikembalikan di Kendari. Setelah di Kendari, di Palu, ya, diganti Ustadz Aki, dibawa lagi bulan itu juga ke Balikpapan sama Abah J, ya. Karena saya alumni HIP, mau disasar kata itu, alumni HIP dari Balikpapan ke Samarinda. Gak lama Ustadz Aziz minta dikembalikan lagi ke Makassar bersama Ustadz Suma, Sulawesi Tengah Utara, Sulawesi Sutra, Sulsel. Setelah itu dipisah lagi, Raja dipisah, Sutra, pindah lagi Sutra dalam 1 bulan Pak. Istri masih di Palu. Karena pasangan perkawanan. Karena kader nilainya di situ ketaatan, nilainya itu ketaatan. Bukan dalam hasil bangunan bisnis, tidak.
tapi nilai seorang adalah ketaatan terhadap kepemimpinan. Ya, ini harus kita jaga, ini ketaatan. Artinya semua orang yang mengalami ini fair. Orang yang tidak punya kompetensi, tidak sekolah, tapi dia taat, masih lebih bagus, ya, daripada orang yang punya ilmu banyak tapi tidak taat. Ya, bisa menjadi sumber masalah itu. Ya, bukan menjadi potensi menyelesaikan masalah, dia bisa sumber masalah yang rumit untuk kita selesaikan. Nah, alat kita yang sangat potensi untuk kita menyelesaikan masalah kan seperti itu. Ya, tadi dikatakan kami dulu di Karangbugis itu berapa orang itu ada 10 orang itu. Di situ tempat sholat juga. Nah, saya penjaga biasanya, penjaga sholat lain gitu ya. Bukan Ustaz Suma itu mandi, jam 2 udah mandi dia itu. Setelah itu dipel, ya, itu dipel juga itu beliau kata tidak ada tempat sholat, kalau tidak bangun. Saya bawa Ustaz Suma mandi Pak. Setelah itu Ustaz Asis apa namanya? Nah itu tadi itu tidak ada istilah. Terus kemarin waktu saya ketua bidang organisasi tanya teman-teman berapa kali sholat tadi? Alhamdulillah Ustaz dalam satu kan 3 kali, 4 kali apa aja itu apa? Kali sudah begitu. Ya 7 hari 7 kali, satu bulan ya 30 kali. Artinya setiap malam jangan ada kosong ya. Idealnya itu apa dikerja selebihnya itu. Nah, inilah yang harus kita kelola. Yang pimpinan mengatakan pemimpin mengatakan kemarin tidur itu kita kelola ya. Kalau Allah yang Maha selesaikan tiap jam 12 kan tiap malam Pak. Bayangkan kami dulu dari Sulawesi Selatan naik kapal, tiba-tiba jam tengah malam datang. Cerita-cerita tiba-tiba suaranya sudah menggelegar beliau. Alhamdulillah. Soalnya dulu kita cepat Pak. Sambil ngantuk-ngantuk. Ada yang sudah menghadap tidur. Sudah lain kan padahal dia berputar itu sholat saking apa namanya ngantuknya tidak sadar diri, dia sudah benar-benar tidur ya. Nah ini yang harus kita pahami bahwa kita perlu memanage diri kita sehingga potensi kesehatan kita bisa memang bermanfaat ya. Nah dalam konteks kebersamaan kita ya, kami dulu itu kalau ada Pak Suarno di sisi saya kemarin dia ya, apa nih tadi malam ya, kami sama-sama merintis beliau ya. Nah senantiasa kita memberi semangat, jangan saling menjatuhkan. Jangan betul kan, padahal dia belum kerja dia, jangan betul kamu kerja ya, padahal malas orang ya. Jangan dijatuhkan, dihantar dia menuju ke suatu standarisasi. Standar kerjanya, standar kerajinannya, ya. Jangan ada saling menjatuhkan. Nah, karena kita memiliki suatu apa ini Pak ya, hadis atau ayat kursi. Barang siapa yang berkasih sayang di dunia, kasih sayang dari langit akan turun. Ya. Nah, istilah saya ketika di HMP itu logika ilahiyah. Pas turuni melahirkan hukum ya. Ya. Kalau Allah yang menasai Rasulullah melahirkan yang subuhnya kerjaan itu otomatis yang sempurna itu ya. Saya mau disayangi Allah, sayangi teman itu akan otomatis. Itu logika ilahiyah saya silakan ya. Kalau suatu Pak Profesor suatu kata apa itu ya, lain lagi bukan logika ya, lebih sulit lagi istilahnya ya. Makanya kita tidak pakai itu sulit. Aksioma ilahiyah belum ya, aksioma ilahiyah. Tapi saya sih apa itu aksioma itu pakai Pak Prof itu. Ya logika ilahiyah ya. Artinya Allah punya logika, kita punya logika juga. Kalau punya syarat, maka Allah otomatis akan turunkan. Nah inilah kita ini yang bukan ulama seperti saya lah, bapak-bapak ulama semua kali. Saya seperti itu saya cari ayat-ayat. Ya, saya ingin mengajarkan secara praktis karena kita bukan ulama, ustaz juga. Waduh, ya apalah itu ya, dipanggil ustaz lah ya. Terus satu ayat yang kita jaga, mamanya yang kita cari. Salah satunya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum. Wa huwa dan dia Allah kan bersama kalian, bukan saja ya. Bahwa Allah itu maha kuasa, maha
sehingga insya Allah kita akan lulus. Kalau tidak susah Pak, banyak peluang ya dengan segala hubungan kesetanannya setan itu ya bisa ya, dan itu saya ngerti lah karena saya kan mengawasi dulu semua pejabat-pejabat ini ya. DPW kan kami dulu bersama Pak Sam ini mengusulkan ke ketua umum ya kan seluruh lah sebelum kami selesai di DPP menyelesaikan 34 provinsi ya masalahnya kita selesaikan petugasnya ya sampai kami termasuk merintis di Bangka Belitung. Mana Pak dia Bangka Belitung ini? Ayo mana? Nah itu bersama kami lah ya sudah pejabat ya kita masih merintis karena kita kan nilai di lembaga itu penugasan itu ya. Nilai kita di lembaga itu penugasan itu makin berat asal jangan dominasi makin berat makin tinggi kita dan dengan beratnya itu kita akan menghadapkan diri kepada Allah. Kita tidak mampu. Jangan justru berat kita jagolah saya habis kamu itu tonggoan namanya itu ya. Tapi makin berat makin kita sadar kita tidak mampu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah wala quwata illa billah. Saya kalau mau tugas dulu mau ke daerah saya lihat dulu. Oh ini masalah saya. Setelah saya tidak mampu ya Allah. Dalam konteks sebagai Abdullah, tapi dalam konteks sebagai khalifah, ya ada ilmu yang diberikan Allah. Jadi kita menunjukkan ketidakmampuan kita, laporkan kepada Allah, kami tidak mampu ya Allah. Ya. Setelah itu tentunya ada isyarat-isyarat ya yang diberikan Allah sebagai khalifah. Ya, kalau istilah sekarang ada manajemen. Ya. Nah, kita kelola. Nah, saya kira insya Allah sekalian kita berupaya menjadi. Kalau tidak masalah sampai kita. Kalau istilah saya itu masalah tidak boleh sampai ke saya. Karena saya tidak mampu. Ya, jadi saya sampai sekarang santai aja. Ya. Dan saya berupaya mendrama diri saya supaya banyak senyum. Ya, ya bukan main Pak. Dulu ketika kita minor bersama Pak Sam ini, jam kita sudah ditelepon. Ustaz, ada masalah sini. Kapan lagi kami pindah? Ya, kami sudah pindah ini. Kita pindah ini. Besok ada lagi masalah Indomie, masalah apakah? Waduh, ya saya sebut juga ada pasang, karena saya ketua bidangnya pasang ke sana ya. Sengaja ini orang Madura ini, biarlah aku dulu cepat kebijakannya. Dan saya pantau setelah itu terbuka masalah. Ini jangan pemain ke lapangan itu berani dia, ya. Makanya saya suruh dia duluan, ya apa masalah urusan dulu gitu. Setelah saya pantau, lapor beliau saya kita rapat kita luar biasa mendalam. Makanya kemarin ketika antara ketua yayasan Surabaya dengan DPP saya ditanyakan ini orang pasti harus di DPP ya usulan saya ya kemungkinan dia ketua umum nanti atau persatuan Madura. Bukan barang kambing yang kita ada nyawa yang mahal seperti kita. Sekali lagi banyak kita berharap kepada Allah, berserah diri kepada Allah, ya ada GNH kita dan bermacam-macam kebijakan kelembagaan yang intinya tentang Rasulullah. Mari kita manfaatkan itu, ya dan tidak kalah penting libatkan semua orang terpakai di sini. Jangan macam-macam di sini mau maju kecuali kita yang didorong gitu. Tadi ya kan beliau sudah tahu siapa yang mau imam di sini ya. Nah saya kira ini yang kami bisa sampaikan mewakili sebenarnya mewakili ketua umum ketua saya ya Pak Den Ustaz Dr. Fatul Abdi ya. Beliau masih hari ini tiba ya karena kesehatan beliau kadang belum normal terus ya sehingga menulis kepada kami untuk keluar di sini. Ustaz Akib juga belum ada. Kami di DN tidak ada 5 orang. Ustaz Akib, saya ada profesor saat itu apa namanya profesor Suharsono ya ada si ikut saya itu nggak apa-apa saya aku kalau dia ada takut saya musik juga ya ada Pak
kami berlima. Inilah 5 orang mengawasi DPP dalam rangka bagaimana produk organisasi yang seperti sekalian rapat kerja program ini terlaksana secara baik. Kalau tidak, kami akan panggil melakukan RTP untuk memberi masukan. Ya. Termasuk kami tugas kami adalah hubungan budaya beras Bapak. Sebenarnya harusnya kami dapat pasang juga mengaspirasi, ya. Tapi akhirnya kita batalkan. Oh, nanti mana ini pengaruh nanti? Terjaga dulu pun. Awalnya kan tidak usah lah, karena fungsi budaya bukan dalam rangka mengganggu mencari masalah dan mengganggu kerja di DPP, tidak, membantu mengurai masalah, kita diskusikan, tidak ada solusi. Saya kira ini Bapak sekalian paham. Astagfirullahaladzim, kami minta didoakan